Pembangunan hunian pekerja sangat cepat, bahkan tergolong pembangunan tercepat di Indonesia. Bagaimana tidak, pembangunan 22 bangunan rumah susun itu hanya membutuhkan waktu sekitar 145 hari saja. Itu artinya pembangunan satu tower hanya membutuhkan kurang dari 1 minggu atau 6,5 hari saja. Bangunan modular sering juga disebut dengan bangunan prefab. Teknologi ini cepat terus kemudian didesain dengan kondisi yang mendukung kemudahan dalam konteks tidak membutuhkan proses yang cukup panjang. Teknologi modular dalam konteks yang didesain dengan sisi kepraktisan, sehingga metode pembangunannya tidak perlu seperti pembangunan bangunan-bangunan konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam konteks pembangunan rumah susun yang sekarang didesain oleh BUMN di IKN, memiliki satu konsep bangunan yang lebih efisien dari sisi teknis dan non-teknisnya. Kalau untuk model yang sekarang dibangun secara praktis lebih cepat dalam pembangunannya. Di Indonesia, bangunan prefab masuk pertama kali tahun 1960-an yang dibawa oleh perusahaan asing. Pembangunan bangunan prefab dilandasi pada kebutuhan bangunan semi permanen yang sangat besar bagi perusahaan pertambangan. Sebelum dikenal sebagai bangunan prefab, masyarakat Indonesia menyebutnya dengan nama port camp. Material utama yang digunakan adalah kontainer utuh yang kemudian dimodifikasi untuk kepentingan kantor atau bangunan karyawan. Berbeda dengan Indonesia, perkembangan bangunan prefab di Amerika telah mencapai 24% pada tahun 1996. Model bangunan prefab atau modular ini mengikuti model Kanada yang merujuk pada caravan house dengan baja sebagai struktur utamanya. Bangunan modular ini diadopsi oleh salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Wika atau PT Wijaya Karya, atau lebih tepatnya PT Wika Gedung pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, beberapa konstruksi sistem modular di Indonesia sudah mulai digunakan, namun hanya khusus untuk kamar mandi dengan paket isinya seperti shower, kran, dan bathtub. Negara yang sudah menggunakan sistem ini cukup lama adalah negara Jepang, dan berkembang tidak hanya untuk konstruksi di kamar mandi, melainkan langsung bangunan utuh seperti bangunan atau pertokoan. Dengan sistem ini, para konsumen bisa memilih bentuk bangunan dengan cara digital atau hanya tinggal klik, bayar, kemudian tidak lama lagi bangunan jadi dan bisa ditempati. Pengembangan PT Wika Gedung ke konstruksi sistem modular merupakan upaya perusahaan itu untuk bersaing dengan perusahaan swasta di Indonesia. Sementara itu, Wika Gedung pada tahun 2016 mengantongi pendapatan sekitar 1,92 triliun rupiah dengan laba bersih sekitar 143 miliar. Dalam membangun bangunan modular, ada beberapa tahapan. Tahap pertama, bangunan ini diproduksi di pabrik prefabrikasi sesuai dengan ukuran dan kebutuhan yang diinginkan dalam bentuk modul-modul yang bisa disusun seperti Lego. Biasanya, modul-modul ini berbentuk seperti peti kontainer, bahkan ada beberapa produsen yang memang memodifikasi peti kontainer untuk menjadi bahan utama konstruksi modular mereka. Produksi ini bisa dilakukan di pabrik sendiri ataupun di dekat lokasi set project. Tahap kedua, modul-modul bangunan kemudian diangkut menuju lokasi proyek. Karena bentuknya sudah terbagi dalam modul-modul, maka proses transportasi juga lebih mudah baik menggunakan angkutan laut, darat maupun udara. Tahap ketiga, modul-modul ini disusun sesuai rancangan desain bangunan sama seperti ketika menyusun mainan Lego. Biasanya untuk mengunci dan memperkuat bangunan, bisa menggunakan sistem kunci seperti menggunakan plat atau beton dan semen. Teknologi modular ini memiliki keunggulan dari segi efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, teknologi ini juga ramah lingkungan. Modular juga memiliki pengaplikasian yang mudah dan menjadi salah satu solusi untuk mengakomodir kebutuhan dan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan efisien bagi masyarakat Indonesia ke depannya nanti.
Sebagai gambarannya, betapa efektif bangunan modular ini. Selain membangun hunian pekerja di IKN Nusantara, Wika Gedung pernah membangun 4 rumah sakit modular Tanjung Duren selesai hanya dalam 30 hari saja. Setiap gedung dengan luas bangunan mencapai 11.300 meter persegi. Bangunan rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 305 tempat tidur yang terdiri atas tempat tidur isolasi, tempat tidur high care unit atau HCU, dan intensive care unit atau ICU. Selain rumah sakit, Wika Gedung juga membangun pembangunan modular di PIT Building Circuit Mandalika. WG atau WK Gedung turut berkontribusi dengan membangun PIT gedung modular sebagai fasilitas padok dan fasilitas pendukung lainnya. Pembangunannya saat persiapan Pertamina Street Circuit Mandalika sebagai tuan rumah bangunan dalam gelaran World Superbike 2021 dan MotoGP 2022. Dalam perencanaannya, membangun sebanyak 50 ruang pit yang masing-masing memiliki lebar 5,24 meter dan panjang 18,34 meter. Modular pit building dibangun dengan luas bangunan kurang lebih 13.700 meter persegi, yang terdiri sebanyak 50 ruang pit dengan ketinggian 2-3 lantai. Pit building selesai pada 10 November 2020. Seluruhnya 888 modul telah terpasang secara 100%. Modular pit building memiliki sistem bongkar pasang yang lebih efisien, cepat, dan praktis. Tentunya, ini merupakan kabar gembira yang sudah dinanti oleh penggemar balapan dan seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, yang menanti kehadiran pit building modular di sirkuit Mandalika. Di sini kita bisa melihat bahwa putra-putri Indonesia dapat bersaing dengan negara luar serta menyesuaikan dengan kondisi global dalam hal inovasi. Kementerian PUPR juga menargetkan pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara IKN Nusantara selesai pada tahun depan. Dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto, mengatakan pembangunan hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun tersebut yang senilai 567 miliar ditargetkan selesai pada awal 2023 sehingga mampu mendukung proses pembangunan di IKN Nusantara. Pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut rencananya dilaksanakan selama hanya dalam 145 hari saja. Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.